Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felianti. Di sini saya akan membahas materi yang dibawakan oleh para pemateri pada waktu PKKMB secara singkat dan jelas. Materi pertama adalah organisasi kemahasiswaan Akademi Kebidanan Buton Raya yang dibawakan oleh Ibu Hasmiati Hajira, SST, MKEP. Organisasi kemahasiswaan salah satu contohnya Smart Mahasiswa, dimulai dari tanggal 20 Mei tahun 2010, didirikan di Kota Bau-Bau dan berkedudukan di Kampus Kebidanan Buton Raya. SEMA memiliki lambang mahkota lingkaran berbentuk oval dan ibu yang sedang mengandung bayi. Kemudian lanjut ke materi kedua, yaitu bela negara dan pencegahan terorisme yang dibawakan oleh Ibu Yuniar. Bela negara merupakan pembentukan suatu karakter pemuda, sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara. Dasar bela negara dikategorikan dengan 5. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkembang bagi bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Kemudian lanjut ke materi pencegahan dan penanggulangan terorisme. Indonesia berada di peringkat ke-37 tentang terorisme dan salah satu pencegahan yaitu menggunakan sosial media dengan bijak dan benar, berhubungan dengan menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Ibu Niar sendiri telah memberikan atau menjelaskan tentang 5 etika bersosial media, yaitu memilih dan memilah sebelum memposting. Artinya kita harus berhati-hati dalam memposting segala hal yang kita akan posting. Kita harus lebih teliti apalagi tentang data-data pribadi kita sendiri. 2. Memiliki sikap kritis dan berpikir diperhatikan dengan baik sebelum di-sharing. 3. Apresiasi sumber yang valid. 4. Perhatikan gaya bahasa. Pastikan bahasa atau kalimat yang tidak menyinggung atau tidak menyakiti perasaan orang lain. Buat akun sosial media dengan jelas. Kemudian lanjut hari kedua. Pada tanggal 27 Agustus 2021. Materi yang pertama dibawakan oleh Ibu Ika Lestari Salim, SST MKEP. Ibu menjelaskan tentang administrasi D3 Kebidanan, membahas tentang semua biaya administrasi selama perkuliahan, kemudian tentang tata cara menemui atau memasuki ruang dosen atau tata cara mengisi KRS. 2. Kemudian lanjut ke materi kedua yang dibawakan oleh kakak BNN, yaitu Kakak Rika, Kakak Saiful, dan Kakak Ashar. Mereka dan dari BNN atau Badan Narkotika Nasional. Mereka menjelaskan tentang bahaya narkoba, jadi sebaiknya kita menjauhi yang dinamakan narkoba, dan kepanjangan dari narkotika adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika itu sendiri bersifat merendahkan nyeri dan mempunyai beberapa golongan, yaitu golongan 1, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali keperluan penelitian atau boleh digunakan sesuai undang-undang dan resep dokter. Psikotropika bersikap seperti obat penenang dan bisa mengubah sikap atau kepribadian seseorang. Cara kerja narkoba itu sendiri mempunyai 3 kategori, yaitu 1. Depresi atau depresan, yang itu menurunkan daya pikir serta kondisi badan. 2. Ada stimula merangsang fungsi tubuh dan menguatkan kegairahan serta kesadaran. 3. Ada halusinasi, yaitu mengubah persepsi atau meningkatkan halusinasi.
Kemudian lanjut ke materi ketiga yang dibawakan oleh Ibu Rajia, SST MKEP. Ibu membawakan materi tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Plagiat adalah suatu tindakan mengambil hasil karya orang lain yang menjadikan seolah-olah hasil karya sendiri. Objek plagiarisme ini mengarah kepada ide, kata-kata, tindakan, konsep kalimat, data, dan benda lainnya. Tindakan plagiarisme pada penulisan karya ilmiah adalah sanksi berdasarkan Permendikbud tahun 2010 nomor 17 5 Etika Penulisan Karya Ilmiah. 1. Mengikuti petunjuk bagi penulis GFA. Tidak menggunakan data dan hasil oleh secara berulang tanpa kaidah acuan. 3. Melakukan rujukan langsung dari sumbernya. 4. Menulis semua sumber acuan di daftar pusaka. 5. Tidak melakukan klaim atau atas hasil penelitian yang dibiayai pihak lain. Kemudian lanjut materi keempat yang dibawakan oleh Ibu Mardianti Madilu, yaitu persiapan mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Revolusi industri ditandai dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial era superkomputer, rekayasa genetika. Tahap-tahap revolusi industri dimulai pada tahun 1800 atau 1.0, yaitu penemuan mesin uap. 2. Pada tahun 1900 atau 2.0, yaitu penemuan listrik. 3. Pada tahun 2000 atau 3.0, berkembangnya inovasi teknologi informasi dan zaman sekarang atau 4.0, kegiatan manufaktur integrasi melalui pengguna teknologi viral dan big data. Kemudian lanjut di hari ketiga pada tanggal 28 Agustus 2021, materi pertama yang dibawa oleh Pak Darmin AMK SPD MKes tentang dakwah Islam. Kemudian materi kedua yang dibawakan oleh Ibu Siti Naisa tentang organisasi, profesi kebidanan. Organisasi secara umum dapat diartikan sesuatu kelompok orang dalam wadah untuk satu bentuk. Kaidah tujuan bersama Ikatan Bidan Indonesia dibentuk pada tanggal 24 Juni 1951. Hasil konferensi pada tahun 1951 yaitu 1. Sepakat membentuk organisasi Ikatan Bidan Indonesia sebagai satu-satunya wadah organisasi yang merupakan wadah persatuan dan persatuan bidan Indonesia. 2. Pengurus besar Ikatan Bidan Indonesia berkedudukan di Jakarta. 3. Di daerah dibentuk cabang dan ranting. Pada hasil konferensi tersebut telah dirumuskan tujuan IBIM. 1. Menggalang persatuan dan persaudaraan antara sesama dan bidan serta pada kaum wanita. Yang kedua, membina pengetahuan dan keterampilan antara anggota dalam posisi kebidanan. Ketiga, membantu pemerintah visi Ikatan Bidan Indonesia untuk mewujudkan bidan profesional berstandar global. Misi IBI: 1. Meningkatkan kekuatan organisasi. 2. Meningkatkan peran IBI dalam meningkatkan suatu mutu pendidikan bidan. 3. Meningkatkan peran IBI dalam meningkatkan mutu pelayanan bidan. 5. Menunjukkan kerjasama dengan jejaring kerja. 5. Meningkatkan kesejahteraan anggota. Berikut adalah logo Ikatan Bidan Indonesia. Adalah bentuk bundar diiringi dengan garis merah putih melambangkan arti persatuan abadi. Gambar 2 buah delima merupakan buah yang berisi biji dan melambangkan kesuburan. Gambar 2 helai daun melambangkan
kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan tumbuhnya bibit gambar ular dan cawan melambangkan di mana pelayanan kebidanan harus memelihara serta mempertahankan bibit agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Gambar 2 delima yang mereka melembarkan buah delima yang sudah matang, mengandung biji-biji benih matang dan sehat sehingga dapat melanjutkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas. Kemudian lanjutkan materi yang dibawakan Ibu Waode Hasyanti SST AMKEP tentang pembahasan kurikulum Akademi Kebidanan Buton Raya, kemudian dilanjutkan dengan room tour pengenalan sarana prasarana fasilitas Akademi Kebidanan Buton Raya. Kemudian materi terakhir dibawakan oleh Ibu Busriani SST MKEP tentang sharing pengalaman alumni. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.